wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Untuk materinya itu anggaran penjualan. Contoh soalnya adalah PT Saman Kusen menyusun anggaran untuk bulan Januari 2021. PT Saman Kusen juga mengumpulkan data-data tentang jumlah unit, pintu, lemari, dan etalase yang diperkirakan untuk setiap produknya akan dijual di tahun 2021. Di sini ada tabel 2.1 anggaran penjualan unit dan harga. Untuk keterangannya yaitu ada pintu, lemari, dan etalase. Penjualan dalam unit itu di keterangannya pintu itu ada 7.000, lemari 8.000, dan etalase ada 9.000. Harga jual untuk per unitnya yaitu untuk pintu ada 2.500.000, untuk lemari ada 4 juta, dan untuk etalase ada 3 juta. Untuk bulan Februari 2021, PT Saman Kusen menargetkan kenaikan penjualan dalam unit. Untuk pintu, lemari, dan etalase masing-masing itu 30%, 20%, dan 10%. Maka ada perubahan penjualan. Di sini ada keterangannya. Untuk pintu itu penjualan dalam unitnya 7.000 dikali 1 ditambah 30% sama dengan 9.100. Untuk perhitungannya di sini itu 1 ditambah 30%-nya itu dijumlahin dulu, lalu dikali yang 7.000-nya. Untuk pintu ini harusnya kan ya 9.100, tapi di sini salah ketik jadi 9.700, harusnya 9.100. Untuk lemari sama kayak sebelumnya, 8.000 dikali 1 ditambah 20%. Cara penghitungannya sama ya. 1 ditambah 20% itu 1,2. 1,2 dikali 8.000. Nah, hasilnya 9.600. Dan untuk etalase juga sama. 1 ditambah 10%, hasilnya itu 1,1 dikali 900. Nah, hasilnya 9.900. Dan menjelaskan untuk tabel yang kedua yaitu tentang anggaran penjualan unit dan harga dalam unit. Di sini di tabel yang kedua yaitu penjualan dalam unit dikalikan dengan harga jual per unit. Jadi untuk pintu penjualan dalam unitnya yaitu 7.000, untuk lemari penjualan dalam unitnya yaitu 8.000, dan untuk etalase penjualan dalam unitnya itu 9.000. Untuk harga jual per unit pintu yaitu 2.500.000, untuk harga jual per unit lemari yaitu 4 juta, dan untuk etalase harga jual per unitnya yaitu 3 juta. Seperti yang sudah ada di tabel samping, akan saya lampirkan tabelnya. Di sini sudah tertera untuk harga-harga penjualan dalam unit dan harga jual per unit serta totalnya. Jadi untuk pintu yaitu harga penjualan dalam unitnya 7.000, harga jual per unitnya itu 7.500.000, yang berarti 7.000 dikalikan dengan 2.500.000, totalnya yaitu 17.500.000. Untuk lemari penjualan dalam unitnya yaitu 8.000, dan harga jual per unitnya yaitu 4 juta, yang berarti 8.000 dikalikan dengan 4 juta yaitu 32 juta. Lalu ada etalase penjualan dalam unitnya yaitu 9.000, dan harga jual per unitnya yaitu 3 juta, yang berarti 9.000 dikalikan dengan 3 juta yaitu 27 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke peramalan penjualan ya. Ramalan penjualan yang aku punya itu datanya dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Yang mana tahun 2016 yaitu penjualannya sebesar 42 juta, 2017 sebesar 32 juta, 2018 sebesar 20 juta, 2019 sebesar 43 juta, 2020 sebesar 35 juta, 2021 sebesar 37 juta. Penjualan yaitu rumusnya
Y ya. Sekarang kita ke X. X itu dari mana? X itu dari keseluruhan data. Data kita tuh genap atau ganjil, sedangkan data yang aku punya yaitu genap, yang dimana genap itu kita mulai dari baris ketiga diisi dengan -1, baris kedua -3, baris ke pertama -5, dan baris keempat kita diisi dengan positif 1, baris 5 positif 3, baris 6 positif 5. Kenapa sih kok 1 ke 3 ke 5? Karena data yang kita punya adalah data genap. Oke. Kita lanjut ke XY. XY yaitu X yang tadi kita cari -5 dikali Y. Y itu penjualan. Penjualan tahun 2016 berarti 42 juta. Nah, -5 dikali 42 juta yaitu hasilnya -210.000. Dan nyari XY ke bawahnya seperti yang tadi, seperti yang awal. Kita bergeser ke X2. X2 dari mana? Dari -5. -5 kita kuadratin, hasilnya 25. -3 kita kuadratin, hasilnya 9. -1 kita kuadratin, hasilnya 1. 1 kita kuadratin, hasilnya 1. 3 kita kuadratin, hasilnya 9. 5 kita kuadratin, hasilnya 25. Nah, setelah semuanya udah dicari, kita jumlahkan yang penjualan yaitu Y. Hasil dari penjualan keseluruhannya berapa? Yaitu totalnya 209 juta, yang XY-nya 87.500, yang X kuadratnya yaitu totalnya 209 juta, yang XY-nya 87.500, yang X kuadratnya 70. Kita di sini punya rumus. Rumusnya sigma Y rumusnya Y sama dengan A plus BX. Penjualan A sigma Y dibagi N, B sigma XY dibagi sigma X2. Nah, kita nyari dulu yang A sama B. A yaitu sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y-nya itu dari hasil penjualan, yaitu 209 juta dibagi 6, keseluruhan data ya, N itu bagi 6, hasilnya 34.833.33. Nah, kita mencari B. Sigma XY dibagi sigma X2 sama dengan sigma XY itu dari hasil X dikali penjualan yaitu 87.500 dibagi 70. 70 itu dapat dari X kuadrat ya. Hasilnya 1.250.000. Kalau udah semuanya, baru kita mencari Y sama dengan A plus BX, yaitu A-nya dari 34 juta tadi, B-nya dari 1.250.000, B-nya dari 1.250.000 dikali 7 itu dari, kita kan punya 6 data yang kita mau carikan peramalan 2022. Nah, 2022-nya kita masukkan ke data, jadi 7 data. Berarti 34 juta ditambah 1.250.000 dikali 7. Kita ngejumlahinnya dari 1.250.000 dikali 7 baru dijumlahkan dengan 34 juta. Dan hasilnya adalah 8,7848333. Nah, jadi penjualan tahun 2022 yang diramalkan 8,784,833,333. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.